warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dedi dan rekan-rekan mahasiswa UIN Araniri yang semoga selalu dalam semangat untuk menambah ilmu, memperluas cakrawala dan membuka wawasan baru. Saya kira ini menjadi kesempatan yang langka namun membahagiakan bagi saya dapat menjumpai rekan-rekan semua meski melalui jalur daring seperti ini. Rekan-rekan, kita harus memberi apresiasi khusus kepada dosen rekan-rekan semua, Pak Dedi ini, yang berusaha sungguh-sungguh untuk menghadirkan profesional dalam ruang kuliah sehingga dengan demikian dapat memperkaya wawasan rekan-rekan terkait dunia praktek arsitek yang sedang kita jalani saat ini. Saya sebut sungguh-sungguh karena Pak Dedi berhasil menemukan pertapaan saya. Dan ini agak gambling juga sebetulnya. Pertama, pasti Pak Dedi tidak cukup kenal dengan saya dan saya tidak cukup mudah ditemukan. Kalaupun tadi ada channel itu tidak pernah saya kabarkan ke siapapun, even ke teman-teman saya. IAI pun sekarang juga belum tahu tentang channel itu. Jadi channel itu memang saya sembunyikan di sana, khusus bagi yang terpilih yang menemukannya. Jadi saya kira Pak Dedi upayanya cukup hebat sampai menemukan. Tapi untuk tidak membuat mukaddimah lebih panjang, saya ingin langsung masuk kepada bahan yang nantinya kita gunakan untuk diskusi. Tapi sebelumnya saya ingin membuat disclaimer bahwa saya arsitek, jadi kompetensi utama saya adalah merancang dan tidak cukup bagus untuk mengajar layaknya dosen. Jadi kalau misalnya nanti rekan-rekan agak susah, maka saya ajak rekan-rekan membantu saya dengan cara begini, berusaha lebih keras memahami apa yang saya paparkan karena cara saya untuk memaparkan barangkali tidak cukup mudah untuk dipahami. Dengan demikian walau saya tidak terlalu jago menerangkan, rekan-rekan tetap dapat menangkap pesan dan ilmu yang hendak saya bagikan. Oke. Kita bantu gitu ya rekan-rekan ya. Ini saya akan screen. Oke. Apakah sudah terlihat rekan-rekan? Sudah, Pak. Oke. Sudah ya. Oke, makasih. Jadi kita hari ini akan membahas mengenai bangunan struktur bentang lebar. Pak Dedi memberi judul Kabar dari Lapangan. Kalau di channel saya namanya Kabar dari Medan Laga, gitu. Tapi sama saja. Jadi konteksnya kita akan belajar bersama karena saya juga ingin mengenyam kembali pelajaran-pelajaran apa-apa yang adik-adik terima. Jadi dari situ nanti barangkali akan bisa memperkaya saya lebih jauh. Nah, oke. Ini profil saya tadi udah dibacakan, nggak terlalu penting, nggak ada yang istimewa. Kemudian berbagai bangunan bentang lebar dalam lintasan pengalaman saya. Ini nanti yang akan kita bahas. Ini adalah Auditorium Universitas Negeri Manado. Ada di Sulawesi Utara sana. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Pak Dedi juga, ini Bandara Samsudin Nur. Ada di Kalimantan Selatan. Ini adalah interiornya. Di sini kita memakai rangka batang. Jadi nanti adik-adik bisa mencocokkan dengan teori yang sudah adik-adik kuasai, saya kira. Ada berbagai macam tipe struktur yang bisa digunakan untuk bangunan bentang lebar. Ada cangkang, ada bidang lipat, kabel, membran, pneumatik, rangka ruang. Nah, ini adalah contoh yang rangka batang yang kita gunakan di Bandara Samsudin Nur. Ini adalah gambar perspektifnya. Kebetulan sudah jadi tahun 2017 kemarin diresmikan Pak Joko Widodo. Kemudian ini adalah sebetulnya pekerjaan yang kita tidak berhasil menang, tetapi menurut saya bisa saya sebutkan di sini karena banyak hal yang sebetulnya bisa kita pelajari, yaitu Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Ini kami tidak sendirian, kita bekerja sama dengan IDBI namanya. Ini konsultan arsitek besar dari Prancis yang kemudian dulu di tahun 80-an merancang Bandara Soekarno-Hatta di saat awalnya. Terminal 1, Terminal 2 itu oleh IDBI. Dan kemudian di sini kita satu dan lain hal kemudian tidak berhasil sehingga yang terbangun apabila adik-adik mampir ke Jakarta bukan yang seperti ini.
Ini juga sudah jadi, ini interiornya. Nah, ini juga gambar bangunan yang tidak jadi juga. Jadi dalam konteks ini sebetulnya negara cukup dirugikan karena kami sebagai konsultan sudah dibayar penuh. Ini adalah gedung baru DPR RI yang kemudian karena satu lain hal tidak jadi dibangun. Nanti kalau misalnya adik-adik tertarik kita bisa diskusi. Saya ingin tampilkan di sini karena ingin memberi nuansa kepada adik bahwa bangunan bentang lebar tidak hanya untuk bangunan-bangunan 1 lantai, 2 lantai, bangunan rendah lah. Bangunan tingkat tinggi atau bangunan dengan lantai banyak, skyscrapers, sudah juga bisa untuk menerapkan sistem ini. Dan sekarang banyak sekali bangunan-bangunan skyscraper yang menerapkan sistem bentang lebar. Agak lebih susah, tapi nanti kita akan diskusikan lebih jauh. Ini adalah gambarnya. Nah, ini nanti yang juga akan kita diskusikan. Kalau di sini kita pakai baja WF. Jadi kalau tadi itu saya menyampaikan kepada adik-adik adalah sistem struktur macamnya sekian, ada cangkang, bidang lipat dan sebagainya. Materialnya juga bermacam-macam, ada beton, ada baja, ada membran dan sebagainya. Oke, kita akan berusaha menarik pelajaran dari beberapa proyek yang tadi saya sebutkan dengan cara mencoba mengupas lebih dalam. Sementara saya akan membahas 2 karena waktunya biar lebih dalam lagi kita bahas persatuannya. Tetapi apabila nanti dibutuhkan kita bisa diskusi pekerjaan yang lain. Untuk tahap awal saya kira 2 pekerjaan ini cukup sebagai bahan bahasan kita. Jadi yang pertama adalah Auditorium Unima, yang kedua adalah Stasiun LRT Jabodebek. Yang pertama nanti kita akan belajar bagaimana atau di sisi mana penentuan sistem struktur dalam sebuah proses perancangan arsitektur. Kemudian yang kedua bagaimana dinamika pemilihan sistem struktur bentang lebar dan implementasinya. Sebelumnya saya mau tanya apakah suara gergaji masuk ke adik-adik ya? Tidak. Oh, udah, oke. Kebetulan ini di bedeng di proyek, jadi ada suara gerindra itu di belakang saya. Syukur kalau misalnya tidak masuk. Nah, ini adik-adik kita akan langsung masuk ke proyek yang pertama, yaitu Auditorium Unima. Sebentar, saya yang terganggu. Tunggu 2 detik adik-adik. Mohon maaf. Kalau tukang-tukang harus dibilangi, jangan jangan pakai gerindra terlalu kencang. Tapi namanya gerindra ya kencang seperti itu. Gini, adik-adik kita mulai dari yang pertama, itu proyek Auditorium Unima. Jadi dalam proyek ini saya mau menyampaikan kepada adik-adik pada tahap apa sebetulnya penentuan sistem struktur dalam sebuah proses perancangan arsitektur dilakukan. Jadi ini adalah standar yang biasa kami lakukan di studio arsitektur kami apabila kami mendapat penugasan dari klien. Jadi tahap-tahapannya kurang lebih seperti ini. Kita coba mulai ya, kita masukkan ke dalam proyek Auditorium Unima ini. Yang pertama biasanya kami melakukan studi objek rancangan. Jadi ini adalah proyek Auditorium Unima, kita rancangnya sekitar tahun 2010. Awalnya kita ketika merancang sebuah objek arsitektur, kami itu melakukan studi yang cukup dalam. Jadi terkait dengan misalnya definisinya apa sih? Auditorium itu apa? Kita gali kemudian di studio dan kita tugaskan beberapa arsitek untuk membuat studi singkat dan kemudian kita debat setelah itu. Kemudian karakteristiknya seperti apa, standar-standar yang berlaku seperti apa, kemudian peraturan-peraturan yang melingkupi, juga presiden. Presidennya seperti apa yang sudah ada di dunia gitu. Kenapa penting presiden? Karena kita bisa memberi suatu nuansa atau wawasan yang sudah dibangun oleh arsitek lain itu seperti apa rancangannya. Seperti itu. Kemudian kita mengumpulkan data tentu, datang ke lokasi rancangan wajib hukumnya, jadi tidak bisa tidak, karena kita ingin merasakan ambience, nuansa, lingkungan yang ada di sekitar situ. Kemudian selain itu kita akan melihat batas-batas, apabila di
auditorium Unima ini kita lihat ternyata lahannya agak ekstrim. Jadi yang diberikan oleh kampus kepada kita itu suatu kontur yang cukup tajam gitu. Kemudian dari sana kita juga akan melihat bentang alamnya seperti apa. Kebetulan kampus ini ada di pinggir Danau Tondano, sehingga kita akan mencoba memasukkan potensi alam yang indah itu ke dalam rancangan kita. Ini ada, jadi kalau kita lihat dari set kita akan lihat danau dan kemudian kita lihat di ujungnya ada Gunung Manado Purba. Jadi suatu nuansa yang apabila tidak kita masukkan rugi kita. Kemudian kita juga akan melihat bangunan-bangunan sekitarnya. Jadi apa saja bangunan yang ada di sekitarnya, nanti kita akan menentukan apakah kita akan memilih untuk kontras atau kita memilih untuk harmonis dengan bangunan-bangunan yang ada di sekitar situ. Kemudian tentu saja seperti halnya rancangan-rancangan kita yang lain, kita juga akan melihat kondisi sosial budaya setempat yang ada di sana. Ini tidak harus kemudian nanti bahwa kita mengadopsi mentah-mentah apa yang ada di budaya sana, tetapi ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita bagaimana sebuah rancangan sudah dilakukan bertahun-tahun oleh yang sebelum kita dan kita lihat bagaimana eksekusi yang mereka lakukan. Itu pentingnya kita melihat kondisi sosial budaya setempat. Kemudian kita setelah itu akan melihat juga data-data yang bisa kita kumpulkan. Kemudian misalnya soil investigation wajib karena kita juga ingin tahu kondisi di sana seperti apa. Kemudian mendefinisikan kebutuhan dan keinginan. Ini pentingnya adik-adik. Kita harus bisa karena klien kita kadang-kadang tidak bisa membedakan mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Kebutuhan itu adalah hal-hal wajib yang harus dipenuhi sebuah arsitektur karena dia apabila tidak dipenuhi akan mengganggu fungsi arsitektur tersebut. Sedangkan kalau keinginan itu hal-hal yang bersifat sunnah. Jadi apabila tidak terpenuhi tetap berfungsi, hanya saja barangkali kliennya akan lebih tidak puas begitu. Nah, kita akan mencoba mendefinisikan di auditorium ini kebutuhannya apa dan keinginannya apa. Dari itu semua kemudian kita akan mencoba menawarkan sebuah konsep dalam rancangan skematik. Kita di pekerjaan ini ada beberapa alternatif, ada beberapa konsep dan kemudian ini yang diterima. Kita memakai dasar filosofi arsitektur yang merupakan rangkaian kata yang di Manado sana dikenal luas, yaitu Sito Timo Timoto. Ini kalau misalnya saya yang di Jakarta atau adik-adik di Banda Aceh, barangkali tidak terlalu sering mendengar ini, asing gitu. Tetapi bagi teman-teman yang ada di Manado sana, ini merupakan keseharian. Nah, kalau adik-adik mendarat di Bandara Samratulangi pun, itu juga ada tertulis besar-besar di sana. Karena ini memang kata-kata yang dulu dipopulerkan oleh Samratulangi. Jadi artinya adalah manusia baru bisa disebut manusia jika sudah memanusiakan manusia lainnya. Intinya manusia itu harus berguna bagi lingkungannya. Manusia itu harus memperhatikan lingkungannya. Dasar filosofinya itu. Ini yang kemudian kita pakai dan barangkali rancangan ini berhasil karena kita memakai ini. Memakai sesuatu yang sudah akrab di telinga mereka, akrab di benak mereka, dan kemudian kita tawarkan sebagai sebuah konsep arsitektur. Nah, dengan konsep ini kemudian kita melakukan gubahan massa. Sebagaimana layaknya kita sebagai arsitek, keahlian kita adalah menuangkan apa yang ada di ranah filosofis dalam ranah kata-kata di dalam gubahan massa. Nah, kita mencoba Sito Timo Timoto tadi itu kita terapkan di dalam sebuah bentukan di mana orientasinya ke berbagai arah. Kalau di kita di Islam kita kan mengenal diktum bahwa Tuhan ada di mana-mana, kemanapun kamu menghadap di sana ada Tuhan. Nah, di sini kita menerapkan itu sebetulnya dalam konteks bahwa kita sebagai manusia harus berguna bagi lingkungannya. Even
arsitektur kita. Maka juga auditorium ini orientasinya ke segala arah. Orientasi ke segala arah kita implementasikan ke dalam mata angin. Jadi bangunan kita ini orientasinya nanti ke 4 arah mata angin. Seperti ini. Ini kemudian kebetulan bangunan rektorat yang ada di dekat tapak kita juga orientasinya sama. Jadi kita seolah-olah mau menampilkan konsep yang kita tawarkan ternyata juga sinkron, harmonis dengan bangunan sekitar. Maka kemudian kita mulai melakukan gubahan massa seperti yang saya sampaikan tadi, dan kemudian diperkaya dengan berbagai data dan pengetahuan yang sudah kita peroleh ketika kita menyusun tadi tentang rumah tradisionalnya, tentang struktur bentang lebar itu seperti apa, kebutuhan bagaimana sebuah auditorium itu bebas kolom gitu. Maka kemudian kita sampai kepada kesimpulan kita harus menggunakan struktur bentang lebar. Ini maksud saya adik-adik, di titik mana kemudian struktur bentang lebar itu ditentukan, di titik ini maksud saya. Artinya sebetulnya struktur bentang lebar itu tidak serta-merta ketika kita merancang di awal, kita langsung bilang saya akan merancang bangunan bentang lebar. Karena struktur bentang lebar itu adalah satu solusi terhadap masalah kita, bukan merupakan konsep utuhnya, bukan konsep dasarnya begitu. Jadi dia harus menghamba dalam tanda petik kepada arsitektur kita. Kenapa saya sampaikan bahwa tidak layak bagi kita di saat awal langsung mengklaim bahwa kita akan merancang bangunan bentang lebar, karena pada dasarnya bangunan bentang lebar itu mahal dan dalam konteks tertentu sulit pengerjaannya. Maka kalau misalnya tidak dibutuhkan, misalnya kita hanya membuat sebuah ruang kelas sekolah dasar atau SMA, barangkali kita tidak butuh bentang lebar. Karena dengan struktur yang konvensional saja, struktur sudah bisa memenuhi kebutuhan kita. Itu maksud saya. Nah, kemudian dasar gubahan ide bentuk tadi kita terapkan, kita coba rancang, dan konsep strukturnya kita adik-adik, arsitek yang menentukan, bukan oleh ahli struktur. Jadi kita yang menentukan seperti apa, karena apabila ini diserahkan kepada ahli struktur, nanti akan merusak arsitektur kita. Ahli struktur fungsinya adalah untuk menghitung dan memastikan bahwa konsep struktur yang kita rancang tadi itu bisa dipertanggungjawabkan secara struktural dan kemudian ketika dibangun tidak roboh itu. Jadi fungsinya di sana. Semua rancangan saya itu yang merancang struktur di awalnya kami. Baru kemudian kita serahkan kepada ahli struktur untuk mendefinisikan dan kemudian mengkoreksi seperlunya. Even di bangunan yang konvensional, artinya bangunan-bangunan yang tidak bentang lebar juga demikian. Saya yang menentukan grid kolomnya dan kemudian saya yang menentukan di saat awal besaran kolom dan baloknya. Baru kemudian dia yang akan menentukan bagaimana pembesiannya. Adik-adik perlu memahami ini loh, bahwa ketika orang struktur menentukan besaran kolom, itu sebetulnya mereka juga coba-coba. Ini adik-adik udah mendapatkan rancangan struktur kan ya, mata kuliah perancangan struktur. Adik-adik kan di sana diajari bagaimana menentukan dimensi kolom dan balok. Yang ada kan coba-coba, bukan kemudian setelah semuanya kita masukkan dan kemudian kita akan mendapatkan kolomnya nanti 100 kali 100, kemudian baloknya nanti 60 kali 120. Enggak seperti itu. Tetapi kita yang mencoba-coba, coba dimasukkan kalau 50 kali 70, udah cukup kuat apa tidak gitu. Makanya karena itu arsitek ya Pak. Oke. Maka karena itu arsitek yang harus menentukan. Karena toh mereka juga coba-coba. Nanti apabila di satu titik kita itu menghendaki kolomnya adalah seperti itu, mereka nanti para ahli struktur akan mencoba meng-create bagaimana pembesiannya agar dimensi yang kita inginkan tadi itu terpenuhi. Jadi seperti itu. Kemudian setelah itu, setelah kita tentukan konsep strukturnya, kita melakukan pengembangan rancangannya dan kemudian kita buat detail-detailnya dan sebagainya. Tapi intinya begini adik-adik. Ini kemudian pada saat proses pembangunannya, ini ketika sudah jadi, ini dari
bagian belakang. Ini dari kenapa bagian belakangnya juga kita olah? Karena bagian belakangnya ini langsung menuju danau tadi itu. Jadi view yang indah danau dengan gunungnya tadi itu bisa diperoleh di sini. Saya menyampaikan waktu itu kepada rektorat dan kemudian Civitas Akademika yang ada di sana. Biasanya ketika setelah wisuda kecenderungannya adalah para wisudawan itu berfoto. Nah, ini adalah spot foto yang bagus sekali karena menghadap bangunan bagus, tetapi membelakangi bangunan juga bagus karena kita mendapatkan view yang juga bagus. Ini interiornya kemudian sangat bermanfaat sampai saat ini. Artinya begini adik-adik, sebuah bangunan barangkali bisa indah, bisa bagus dalam 1-2 tahun. Saya berani menyampaikan bahwa ini bagus karena ini sudah 10 tahun dan masih berfungsi secara optimal di sana. Ini kegiatan-kegiatan yang ada di sana. Jadi kegiatan-kegiatan massal bisa diselenggarakan di sini. Ujian juga bisa dilakukan di sini. Ini kalau dari belakang itu ada moncong di atas itu bisa foto di sana, di deck di sana menghadap danau. Nah ini adalah tampaknya. Nah di dalam silabus adik-adik ketika merancang bangunan bentang lebar dituntut juga bagaimana kita mengatur zonasi ruangnya. Di sini kita atur juga. Jadi bagaimana sebuah bangunan ini ketika terletak di dalam lereng yang cukup curam, kita manfaatkan kecuraman itu untuk membedakan zoning antar fungsi ruang. Jadi area-area persiapan kita taruh di bagian bawah, ruang-ruang seminar kecil kita taruh di bagian bawah, juga ruang pengelola. Baru untuk yang auditorium grand-nya itu ada di bagian atas. Seperti itu, ini perspektif dari sisi selatan. Kemudian menghormati alam tentu saja karena kita juga melihat bangunan-bangunan tradisional yang ada di sana dan kita kemudian melihat bahwa bangunan kita itu mempunyai potensi untuk menjadi panggung. Karena apa? Karena kita terletak di lereng yang tadi saya ceritakan sehingga bagian bawahnya itu menjadi seolah-olah panggung gitu adik-adik. Kemudian ini sisi yang sebelumnya. Nah ini dia. Ini kalau dari depan. Dari depan di sisi sana di bagian belakang itu adalah ini kita. Danau kita tadi. Nah, orientasi adik-adik. Walaupun kita tadi menyampaikan bahwa bangunan kita itu memiliki fasad keempat sisinya menghadap ke semua arah, sebuah bangunan itu perlu diberi orientasi karena harus ada arah hadap dari bangunan. Nah, arah hadap dari bangunan itu kita buat sumbu. Sumbunya itu kita buat dalam sebuah pola sehingga seolah-olah antara depan dan belakang itu menjadi jelas. Jadi satu sisi bangunannya itu menghadap ke segala arah, tetapi kita tidak kehilangan orientasi mana depan, mana belakang bangunan kita. Ini dari depan entrance masuknya. Ini dia. Elemen struktur sebetulnya yang ada di sini, adik-adik, tetapi kita manfaatkan sebagai fungsi estetika juga. Di sini waktu itu kita nyampaikan bahwa elemen struktur yang ada di sini di bagian pojok ini adalah tangga ilmu. Kita nyampaikan seperti itu. Artinya ketika mahasiswa yang sudah sampai di sini untuk diwisuda itu sudah melalui tangga ilmu sehingga sudah cukup layak untuk mengabdikan ilmunya ke masyarakat luas. Ini dari belakang tadi itu deck yang saya ceritakan tadi di mana mahasiswa atau wisudawan bisa berfoto di sana. Oke, proyek yang pertama, kemudian saya akan cerita proyek yang kedua. Jadi bagaimana dinamika pemilihan sistem struktur bentang lebar ditentukan. Jadi gini adik-adik, untuk membedakan, yang pertama itu kita ingin belajar adik-adik menentukan sistem struktur apa yang dipakai itu kapan di dalam sebuah tahapan rancangan arsitektur. Sedangkan yang di dua ini adalah bagaimana kita memilih dari berbagai alternatif sistem struktur yang ada. Nah, saya menggunakan proyek LRT Jabodebek yang sekarang sedang berjalan ini
untuk menyampaikan maksud yang akan kita pelajari bersama. Jadi proyek ini sedang berlangsung dan diharapkan nanti tanggal 17 Agustus tahun ini akan soft launching. Makanya ini adik-adik kalau dengar di sekitaran ini banyak suara Gerindra dan sebagainya karena saya ada di bedeng proyek. Nah, proyek ini adalah proyek yang ditugaskan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Banyak sekali pihak yang terlibat di dalamnya. Kebetulan PT Adikarya BUMN itu yang ditunjuk sebagai kontraktor desain and build. Jadi biasanya kalau adik-adik belajar sebuah proses proyek itu kan ada bidding, kemudian ada konsultan ditentukan, kemudian bidding lagi untuk mencari kontraktor. Kalau ini enggak, karena untuk perencana dan kontraktornya ada di satu badan, yaitu Adikarya. Tetapi Adikarya tidak bisa bekerja sendirian, maka dia akan melibatkan berbagai macam pihak. Dalam konteks ini ada konsultan, ada advisor, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Konsultan arsitekturnya itu ada Arkonin, ada kami Metafora, ada Urban Plus, ada Bumi Andatu Lunier, kemudian ada konsultan strukturnya dari ITB, dari ITS, macam-macam. Ada yang dari Jepang, ada yang dari Prancis, ada yang dari Turki, macam-macam. Jadi kita di sini akan membuat sebuah rangkaian kereta yang letak relnya itu elevated di atas tanah. Kita akan membuatnya mulai dari Bogor, kemudian Depok, Bekasi, dan Jakarta. Kita tidak akan detail ke situ adik-adik, tetapi apabila nanti dibutuhkan saya bisa cerita lebih banyak, atau barangkali nanti apabila adik-adik perlu, adik-adik bisa membuat forum informal saja nanti. Katakanlah nanti berlima atau bertiga, bikin Zoom, nanti saya diundang, saya jump in. Nah, di sini untuk yang topik ini kita akan mempelajari struktur bentang lebarnya saja. Jadi begini, ketika dulu kita menentukan struktur apa yang dipakai, tentu di benak kita ada berbagai macam jenis struktur. Ada yang berdasarkan materialnya yang tadi saya sebutkan, berdasarkan geometrinya, berdasarkan kekakuannya, berdasarkan bentangnya. Ini tadi yang akan kita bahas. Jadi berdasarkan bentangnya. Maka kita di dalam menyusun sebuah arsitektur stasiun LRT ini butuh bentang lebar itu. Nah ini, ketika kita udah menentukan struktur bentang lebar, tentu saja nggak kemudian ujuk-ujuk kita tentukan struktur bentang lebar ya adik-adik. Tahapannya balik ke yang topik pertama tadi itu. Di tahap mana sebuah sistem struktur ditentukan. Ini saya membahas bahwa struktur bentang lebar sudah ditentukan dan kemudian kita akan memilih struktur bentang lebar apa yang akan digunakan di sini. Kan ada macam-macam, ada yang rangka ruang, busur, cangkang, membran dan sebagainya. Itu akan kita coba dan kita nilai dari berbagai sisi. Nah, ini adalah stasiun yang sudah jadi. Jadi akhirnya kita memakai ini. Tetapi saya ingin bercerita bagaimana prosesnya sehingga akhirnya dipilih sistem struktur bentang lebar yang ini. Jadi kalau adik-adik nanti berkesempatan main ke Jakarta, saya bisa ajak. Di proyek ini kita ada berbagai macam struktur bentang lebar. Seperti tadi ini stasiunnya, kemudian bahkan workshopnya untuk membuat girdernya itu juga kita membutuhkan sebuah struktur bentang lebar seperti ini. Ini adalah bangunan temporary adik-adik untuk workshop membuat girder U-shape jalannya kereta api itu. Kemudian tentu saja jalan keretanya juga struktur bentang lebar. Walaupun ini bukan kajian kita di ranah arsitektur, tetapi ini tetap bangunan bentang lebar karena minimal jarak antar pirnya itu 30 meter. Bahkan ada yang sangat lebar. Ini kita membuat sebuah long span istilahnya yang ada di Kuningan, Jakarta. Jadi ada satu wilayah di Jakarta itu namanya Kuningan dan kita membuat sebuah long span yang bentuknya melengkung. Ini panjangnya 148 meter. Jadi untuk sebuah bangunan bentang lebar ini lebar sekali. Dan kemudian di depo juga kita membuat berbagai bangunan bentang lebar juga. Tapi saya tidak akan membahas semuanya, saya akan membahas beberapa saja
untuk kita gunakan sebagai bahan belajar kita bersama hari ini. Jadi terkait bangunan bentang lebar, ini pelajaran apa yang bisa kita ambil dari proyek LRT Jabodebek ini? Yang pertama ini adik-adik, saya ingin kita bisa belajar bahwa pertimbangan arsitektural tidak selalu menjadi pemenang dalam sebuah pekerjaan konstruksi. Artinya, walaupun tadi saya sampaikan bahwa arsitek sangat berperan untuk menyusun sebuah sistem struktur, tapi di titik tertentu kadang-kadang kita harus paham, harus sadar diri, tidak selamanya kita menjadi pemenang bahwa apa yang kita rancang itu kemudian atau yang kita inginkan, yang kita anggap lebih indah, itu terpilih. Tidak selamanya seperti itu. Nah, saya mau belajar ini dari Stasiun Cawang namanya. Ini ada satu daerah di Jakarta namanya Cawang. Kita membuat salah satu stasiunnya ada di sana. Kemudian adik-adik, Stasiun Cawang ini merupakan stasiun interkoneksi. Artinya di antara stasiun-stasiun lain ini yang paling besar. Jadi stasiun Cawang ini merupakan stasiun interchange namanya. Dia menghubungkan berbagai lini tadi itu. Berbagai lini dari Bogor ke Bekasi, dari Bekasi ke Jakarta, bertemunya di stasiun ini. Di LRT adik-adik ada dua tipe stasiun tipikal dan stasiun interchange. Yang adik-adik lihat ini, stasiun Cawang adalah stasiun interchange. Maka luasannya lebih luas, 2 kali lebih luas daripada stasiun-stasiun yang lain. Dan karenanya maka kita butuh struktur bentang lebar di sini. Saya akan percepat saja. Nah, ketika kita dulu ingin menentukan struktur apa, kita punya 2 alternatif. Yang saya tampilkan 2 saja. Sebetulnya ketika kita mengeksersis, itu ada sekian banyak sistem struktur yang kita kaji. Di antaranya 2 ini. Yang pertama dan yang kedua. Yang pertama, ini kita menggunakan rangka baja adik-adik. Dan bajanya ini bentuknya pipa. Bentuknya seperti ini, jadi kita ada bentangan 34 meter. Awalnya kita berharap sama sekali tidak ada kolom di tengahnya. Tetapi akhirnya karena alasan lebih ekonomis, kita kemudian membuat kolom sehingga bentangan kita yang di tengah itu 16 meter. Ini adalah sistem struktur yang kita create dan ini arsitek yang menyusun adik-adik. Sistem struktur rangka bidangnya ini kita yang menyusun dan kemudian pihak ahli strukturnya yang kemudian menghitung dan menentukan dimensi pipa berapa yang bisa digunakan untuk ini. Ini adalah dari sisi yang lain seperti ini rangka. Nah, ini alternatif keduanya. Alternatif keduanya ini sebetulnya secara arsitektur kita rekomen tapi akhirnya tidak terpilih. Di sini kita memakai struktur cangkang dengan kekuatan bidang yang terbuat dari anyaman grid pipa. Jadi ilustrasinya seperti yang ada King Cross Station di London sana adik-adik. Ini ada sebuah stasiun, dia itu merupakan bangunan heritage, tidak bisa diutak-atik, maka arsiteknya membuat sebuah kanopi baru untuk menaungi stasiun yang lama. Kita berpikiran dan kemudian ketika ke sana para owner kita sebetulnya happy dengan desain yang ini, tetapi kemudian dari berbagai macam analisa yang lain kemudian akhirnya yang ini tidak kita pilih. Ini untuk yang alternatif kedua tadi itu yang cangkang menggunakan sistem King Cross tadi itu adik-adik. Jadi lebih kepada kekuatan cangkangnya tadi itu. Walaupun cangkangnya juga terbuat dari rangkaian pipa baja juga gitu. Tapi sistem struktur yang digunakan berbeda. Gini adik-adik, saya tidak tahu klasifikasi yang adik-adik terima. Tetapi percayalah, untuk sebuah sistem struktur itu masing-masing ahli membuat berbagai macam klasifikasi. Jadi seperti tadi saya sampaikan ada cangkang, bidang lipat, kabel, membran, pneumatik, rangka bidang. Tetapi ada juga yang membedakan misalnya form aktif, kemudian vektor aktif. Vektor aktif itu seperti truss, base frame, kemudian ada section aktif. Nah, section aktif itu yang kita pilih nantinya di bangunan ini. Jadi kita menggunakan rangka yang kekuatannya ada di potongannya tadi itu.
ini adalah perbandingan yang di atas itu adalah sistem membran yang saya tadi ceritakan, yang di bawah itu yang akhirnya terpilih adik-adik. Nah, jadinya seperti ini kemudian. Stasiun Cawang ini kita menggunakan seperti yang saya sampaikan tadi, section active system. Jadi kita menggunakan sistem pembalokan sederhana. Pembalokannya itu dengan menggunakan rangka baja. Oke, saya cepetin aja deh ya. Oke, jadi di stasiun Cawang tadi itu kita belajar adik-adik bahwa pertimbangan arsitektural tidak selalu menjadi pemenang dalam sebuah pekerjaan konstruksi. Kemudian saya ingin di proyek yang sama belajar ini juga. Pentingnya pengetahuan beragam sistem struktur bagi seorang arsitek. Ini penting kenapa adik-adik? Karena ketika kita terjun di dalam sebuah proyek, apalagi proyek sebesar ini, kita bersinggungan, kita bertemu dengan berbagai ahli dari bidang-bidang lain, termasuk struktur. Makanya pengetahuan kita tentang sebuah sistem struktur, syukur-syukur apabila cukup dalam, itu berguna bagi kita ketika kita berdebat dengan ahli struktur. Karena begini adik-adik, kecenderungan dari ahli struktur ingin mudahnya saja. Jadi apabila kita membuat yang aneh-aneh, mereka itu malas. Karena mereka harus berpikir ulang. Padahal secara ilmu struktur itu bisa sebetulnya. Karena ilmu struktur itu seperti halnya ilmu arsitektur. Mereka juga merancang dengan berbagai macam parameter yang ada. Maka sistem struktur, pengetahuan sistem struktur bagi arsitek penting. Sehingga ketika mereka bilang, oh nggak bisa Pak, itu nggak bisa. Oh bisa, Bapak pakai ini aja, kayak gitu. Nah ini kemudian kita belajar dari yang namanya stasiun LRT Duku Atas adik-adik. Ini salah satu stasiun tipikal. Jadi kalau di LRT itu seperti saya bilang tadi ada dua ya. Ada dua tipe stasiun. Stasiun interchange yang tadi Cawang. Kemudian stasiun tipikal. Jadi ada 17 stasiun, yang satu interchange, yang 16 tipikal. Saya ambil salah satu contohnya yang stasiun Duku Atas namanya. Nah di sini kita harus mewadahi ini dan kemudian mencarikan sebuah sistem strukturnya. Karena kita adalah elevated dan kemudian kita harus mewadahi rel, kereta dan manusia yang ada di sana. Maka bagaimana cangkangnya ini kita buat secara arsitektural dan bagaimana strukturnya, sistem strukturnya itu bisa menopang arsitektur yang kita rancang. Ini adalah denahnya adik-adik. Jadi ada concourse yang bagian bawah, yang bagian atas platform. Concourse adalah tempat pertemuan penumpang sebelum dia naik ke platform. Platform itu biasanya kita mengenal kalau di sini istilahnya peron. Itu adik-adik. Nah, di stasiun Duku Atas ini kita punya PR lagi. Satu, soal stasiunnya tadi dibuat bagaimana menjadi sebuah sistem struktur bentang lebar yang bisa mewadahi fungsi yang kita definisikan tadi. Tantangan keduanya, kita harus membuat sebuah long span, sebuah bentang lebar. Ini adik-adik, semoga kursor saya kelihatan. Ini kenapa harus dibuat bentang lebar? Karena di bawahnya sini ini ada basement. Jadi kita tidak bisa membuat pier, tidak bisa membuat kolom-kolom seperti ini di sepanjang ini. Maka kita perlu sebuah bentang lebar yang lebih lebar lagi di sini. Nah, awalnya ini disusun seperti ini. Dan kemudian kita sebagai arsitek mencoba menawarkan sebuah sistem struktur yang pada awalnya disetujui adik-adik. Ini seperti ini, saya akan ceritakan. Ini adalah stasiunnya, ini adalah bentang lebar yang tadi saya ceritakan. Ini ada 90 meter kali 2 bentang lebar yang harus kita wadahi. Bagaimana nanti struktur bentang lebar ini tidak menjadi bumpy, tidak menjadi sesuatu yang kelihatan gendut dan merusak citra kota. Maka kemudian awalnya adalah seperti ini. Jadi bangunannya nanti akan kelihatan masif sekali. Dan kemudian kita mencari preseden. Sebetulnya bisa nggak sih sebuah struktur bentang lebar itu disusun
dengan tetap menampilkan keindahan. Ini waktu kita menghadap Pak Basuki, Pak Menteri PU, itu menyampaikan bahwa dia nggak ingin bangunan-bangunan di ke-PU-an itu hanya layak secara struktur, tetapi secara arsitektur juga harus digali. Karena beliau menyampaikan ingin agar bendungan, kemudian jembatan, itu ada sisi arsitekturnya juga, gitu. Ada sisi estetikanya juga. Dan kemudian kita melakukan studi adik-adik. Seperti layaknya kita sebagai arsitek, studi itu wajib. Jadi di studi itu selain standar dan belajar berbagai macam sistem struktur, kita juga melihat preseden. Artinya apa sih yang sudah dibuat orang-orang. Tidak selalu dalam konteks kemudian kita mencontoh, tidak. Tetapi kita pengen, don't try to invent the wheel. Jangan coba-coba menemukan roda, karena roda udah ditemukan orang. Kayak gitu loh adik-adik. Dan juga kalau di kalangan kita di Islam, itu kan kita ada diktum bahwa hikmah itu adalah harta berharga kaum beriman. Siapapun yang menemukannya dimanapun harus memungutnya. Dalam konteks itu kemudian kita mempelajari preseden-preseden yang ada di seluruh dunia. Nah, kemudian kita menawarkan ini adik-adik. Ini adalah sistem struktur yang kita tawarkan. Ini oleh arsitek, bukan oleh ahli struktur. Dan kita debatnya keras sekali. Kita debat keras sekali karena mereka awalnya berpikiran ini nggak bisa. Dan kemudian kita mengundang berbagai ahli yang lebih ahli lagi dalam konteks struktur. Dan kemudian terbukti bahwa ini bisa. Dan ini kemudian dilelangkan. Jadi seperti ini, kita membuat dua alternatif, yang di atas, yang di bawah, sekilas sama, padahal berbeda adik-adik. Dan secara struktural berbeda betul. Karena yang di bawah itu bentangannya itu adalah artificial, fake. Sedangkan yang di atas itu struktural betul. Jadinya seperti ini. Jadi stasiunnya yang di sisi sebelah kanan, kemudian yang di sebelah kiri adalah bentang lebarnya. Dan bentang lebarnya itu fungsional karena di atasnya itu tempat untuk manuver kereta, yang di bawahnya adalah tempat untuk pejalan kaki. Gitu. Yang letaknya juga di atas tanah, di atas. Semacam JPO gitu adik-adik. Nah ini akhirnya kita rancang, dan ini setelah melalui perdebatan dengan ahli struktur, dan kemudian udah oke, ini layak untuk dibangun, dan kemudian kita lelangkan. Dan ada satu yang kemudian ternyata tidak bisa kita beli, waktu. Jadi ini bisa dibangun dan waktu itu subkontraktor yang ditunjuk adalah PT Bakri, dan ini udah mulai bekerja. Hanya saja waktunya tidak keburu karena itu tadi, kita harus soft launching di 17 Agustus nanti. Maka kemudian berbagai macam hal yang sudah kita create tadi itu kembali lagi ke desain awal. Ini adik-adik. Jadi tidak selamanya walaupun secara arsitektural dan struktural itu terbukti dan bisa, karena waktu itu kita harus belajar tentang efek pendatif misalnya. Barangkali adik-adik di kita, atau bukan hanya adik-adik, saya pun sebagai arsitek, kata-kata pendatif itu tidak terlalu familiar, karena ini kata-kata yang biasanya digunakan oleh teman-teman struktur. Jadi bagaimana membuat sebuah kesatuan struktur itu meruang dan saling menguatkan. Seperti halnya kalau misalnya kita lihat kenapa kok cangkang telur itu kuat, katakanlah dikasih beban yang melebihi bebannya dia bahkan. Jadi ada efek pendatif itu namanya. Dan bagaimana efek pendatif itu kemudian akan disalurkan ke bagian abutmen. Tentu adik-adik kalau abutmen udah sering dengar, ini adalah sisi akhir dari sebuah jembatan di mana segala gaya itu akan dimasukkan ke sana menuju ke tanah. Itu adik-adik. Jadi akhirnya yang terbangun adalah seperti ini. Jadi bagaimana kita melindungi basement yang ada di bawah, kita menggunakan sistem shoring. Akhirnya ini udah terbangun dan sekarang sudah terbangun. Kembali sisi estetika kalah, kali ini kalahnya adalah dari segi waktu, bukan dari segi biaya. Oke, saya akan percepat di sini, tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan kepada adik-adik bahwa tadi ketika saya nyampaikan bahwa berbagai macam sistem struktur itu perlu kita kuasai, itu paling tidak adik-adik secara dasarnya itu tahu. Jadi bahwa begini adik-adik.
Ini saya tampilkan dulu ya denahnya. Ini sekarang udah jadi seperti ini stasiunnya, stasiun Duku Atas seperti ini sudah jadi. Ini adalah ketika proses pembangunannya, adik-adik lihat itu RK-nya, rangka pipa bajanya besar-besar sekali. Dan kita mengalami berbagai macam kesulitan ketika kita meng-create ini adik-adik. Karena kita membending, melengkungkan baja, itu bukan sesuatu yang sederhana. Dan ini tidak bisa dilakukan di lapangan. Kita harus melakukannya di workshop. Dengan suatu pengawasan yang ketat sekali. Karena ketika dari workshop udah di-bending dan ereksi di lapangan, itu bisa kemudian misalnya kita tidak presisi, nggak pas. Apa jadinya kalau tidak pas? Maka cladding yang kita pasang juga tidak presisi juga. Seperti itu. Jadi ini adalah proses di workshopnya, di pabriknya sana. Kemudian ini adalah proses fabrikasinya. Dan kemudian sebelum kita kirim, kita pasang dulu di sini, Dek. Kita pasang dulu apakah sudah sesuai, kemudian kita lepas lagi, baru kita kirim ke lapangan. Di lapangan kemudian kita lakukan proses yang namanya ereksi. Ereksi itu memasang baja dan kemudian mengeratkan itu mengencangkan dan mengencangkannya. Itu proses ereksi. Kalau adik-adik lihat kenapa kok gambarnya hitam, karena proses ereksi itu sebagian besar kita jalani di malam hari. Karena kebanyakan stasiun kita ada di atas jalan. Itu adik-adik, jadi tadi kita udah belajar tahap mana bahwa arsitektural tidak selalu menjadi pemenang dalam sebuah pekerjaan konstruksi. Kemudian pentingnya beragam pengetahuan sistem struktur bagi seorang arsitek. Paling tidak adik-adik itu paham gini loh adik-adik, bahwa ketika sebuah elemen struktural itu gaya apa saja yang bekerja di sana. Tentu adik-adik udah paham ya, paling tidak ada 4 lah. Gaya aksial, kemudian gaya geser, kemudian momen lentur, dan torsi. Itu aja adik-adik. Dan dengan 4 pengetahuan dasar itu saya berdebat dengan orang struktur untuk meyakinkan bahwa sistem struktur yang kita rancang itu masuk akal dan bisa. Jadi jangan malas, coba hitung, ini bisa. Kayak gitu adik-adik. Kemudian ini yang terakhir adik-adik, yang ketiga pelajaran yang kita bisa ambil dari proyek LRT ini adalah pengalaman untuk masukan bagi rancangan berikutnya. Jadi setelah dari proyek yang tadi, kita itu ada 3 yang adik-adik yang kita sekarang bangun. Lintas layanan 1 itu dari Depok ke Cawang tadi. Kemudian lintas layanan 2 dari Cawang ke Duku Atas yang tadi. Kemudian lintas layanan 3 dari Cawang ke Bekasi. Nah, ini adalah LP5 yang akan kita bangun. Kita rancang ini berdasarkan pengalaman yang kita peroleh dari LP-LP sebelumnya. Maka kita rancang seperti ini. Kita rancang sendiri ini adik-adik karena ini adalah design and build, kita rancang sendiri. Ini adalah jalur dari Cibubur menuju Bogor. Maka jalur ini kita banyak memperoleh area-area terbuka di mana masih banyak perkebunan di sana di sisi jalan tol. Ini kira-kira perbandingannya. Yang di atas itu adik-adik ini adalah stasiun yang ada sekarang yang sudah terbangun tahap 1, 2, dan 3. Yang kedua ini adalah stasiun tahap 2, ini LP5. Oke, bangunannya seperti ini kurang lebih. Belum terbangun, ini masih dalam proses FS, Feasibility Study. Tapi kita sudah rancang. Kemudian apa yang bisa kita pelajari dari sini bahwa konsep strukturnya kita rubah adik-adik. Ini saya perlihatkan. Ini dia. Sistem strukturnya kita rubah. Berbeda. RK-nya tadi, rangka bajanya tidak menggunakan pipa lagi. Karena apa? Dengan pipa kita mengalami banyak kendala dan ternyata membending pipa itu tidak sederhana. Walaupun pabrik menyatakan bisa. Ketika adik-adik udah merancang dan kemudian diserahkan ke subkon, subkonnya bilang, oh bisa Pak, bisa. Tapi ternyata ketika sudah dilakukan itu terjadi banyak sekali kesalahan, terjadi banyak sekali yang harus direvisi sehingga itu membuat jalannya proyek tidak mulus. Maka di sini kita rubah adik-adik. Ini yang saya maksud bahwa
pengetahuan berbagai macam sistem struktur dan pengalaman yang kita peroleh, kemudian kita bisa merancang sesuatu menjadi lebih bagus lah, katakanlah begitu. Maka di sini kita menggunakan WF, adik-adik. Ini bangunannya, ini dia WF. Jadi yang warnanya biru ini tidak pipa lagi, WF. Dengan demikian kita tidak perlu bending, kita tidak perlu melengkungkan baja. Kita hanya perlu untuk WF-WF yang lurus dan kemudian kita buat bidang-bidang lengkungnya diperoleh dari bidang miring, gitu adik-adik. Bidang miringnya juga lurus, gitu. Nanti kita akan create efek lengkungnya dari fasad, dari arsitektural. Dengan demikian kita akan memperoleh sebuah bangunan yang kesannya masih lengkung, tetapi secara struktural lebih mudah dikerjakan. Ini bangunannya, ini dari tampaknya. Ini karena ada di sebelah jalan tol, adik-adik, ini adalah jalan tol Jagorawi, Jakarta, Bogor, Ciawi. Ini dari sisi lainnya, ini gambar detailnya. Oke, saya kira kita akan diskusi lebih jauh terkait apa-apa yang saya paparkan tadi. Sementara itu Pak Dedi, adik-adik semua, saya akhiri sementara. Saya berharap masih ada waktu kita diskusi. Silakan.